Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta MPLS SMP PGRI Cugenang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya Amelia Yuliana. Saya akan memaparkan materi tentang sarana komunikasi dan informasi. Apa sih pengertian sarana komunikasi dan informasi itu? Dan bagaimana manfaatnya dalam dunia pendidikan? Disimak baik-baik ya materi hari ini. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel SMP PGRI Cugenang Official. Hari ini kita akan membahas teknologi komunikasi dan teknologi informasi. Yuk kita simak pembahasannya. Yang pertama kita bahas teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi menurut Rogers tahun 1986 yaitu peralatan perangkat keras, struktur-struktur organisasional, dan nilai-nilai sosial dengan mana individu mengumpulkan, mengolah, dan saling bertukar informasi dengan individu lain. Dari pengertian tadi, teknologi komunikasi mempunyai arti yang lebih luas, mencakup perangkat keras yaitu hardware dan perangkat lunak yaitu software. Kira-kira apa saja yang termasuk ke dalam hardware? Nah, yang pertama ada telepon. Telepon ditemukan pertama kali oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Telepon adalah peralatan teknologi yang digunakan oleh dua orang dengan menggunakan suara. Yang kedua, ada telepon seluler atau HP, yaitu alat komunikasi tanpa kabel yang mudah dibawa kemana-mana. Yang ketiga, ada faxmail, yaitu alat yang digunakan untuk mengirim tulisan kepada sesama melalui sambungan telepon. Yang keempat, ada telegraf, yaitu peralatan komunikasi untuk mengirim sandi melalui jaringan telepon. Nah, yang terakhir ada walkie-talkie, adalah alat komunikasi antara dua orang menggunakan pesawat khusus atau HT tanpa kabel. Sekarang kita bahas yuk yang perangkat lunak atau software. Yang pertama ada WhatsApp. Dengan WhatsApp, kita dapat melakukan obrolan online, berbagi file, bertukar foto, dan lain-lain. Yang kedua, ada Instagram. Instagram itu apa sih? Instagram adalah aplikasi berbagi foto dan video ke berbagai layanan sosial. Bagaimana dengan ulasan di atas? Sudah jelas bukan? Sekarang waktunya kita beralih ke teknologi informasi. Teknologi informasi mencakup sistem-sistem komunikasi seperti satelit siaran langsung, kabel interaktif dua arah, penyinaran bertenaga rendah, komputer, TV, video, dan kaset. Teknologi informasi mencakup makna yang lebih sempit, yakni hanya perangkat kerasnya saja. Kira-kira apa saja yang termasuk perangkat keras? Yang pertama ada TV. TV adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk gambar bergerak atau video. Yang kedua ada radio. Digunakan untuk menyampaikan informasi berupa suara melalui stasiun pemancar dan frekuensi yang ditetapkan. Yang ketiga ada komputer. Digunakan untuk mengolah data menjadi informasi. Yang keempat ada notebook. Bentuknya praktis, dapat dilipat dan dibawa kemana-mana. Nah, sekarang kita bahas manfaat teknologi dalam dunia pendidikan, khususnya pembelajaran jarak jauh atau distance learning. Saat ini, metode pembelajaran jarak jauh digunakan karena pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pembelajaran tidak dilaksanakan di sekolah. Beberapa dampak positif teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan antara lain: 1. Informasi yang dibutuhkan semakin cepat diakses untuk kepentingan pendidikan. 2. Informasi dalam pendidikan semakin berkembang dan semakin memudahkan proses pendidikan. 3. Kemajuan TIK juga akan memudahkan perkembangan kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. 4. Sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK.
5. Munculnya media elektronik sebagai sumber pusat pendidikan. Nah, sekarang kita bahas teknologi di era digital yang berkembang sangat pesat. Salah satu parameter dilihat dengan penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pada era digital, ditandai dengan ditemukannya Facebook, YouTube, Google, handphone, mobil, dan lain-lain. Perkembangan teknologi di era telekomunikasi menjadikan pengguna internet sebagai media baru. Jika digunakan dengan baik, dapat berdampak positif, misalnya memberikan informasi dan edukasi. Ada juga nih dampak negatifnya, misalnya dapat menjadikan malas dan menyebarkan berita hoax. Jadi, gunakanlah teknologi dengan bijak dan bermanfaat untuk orang banyak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka informasi yang berkaitan dengan sekolah, misalnya jadwal pelajaran, kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, jadwal ujian, akan di-share melalui media sosial Facebook dan Instagram SMP PGRI Cugenang. Jadi, jangan sampai ketinggalan informasi ya. See you next time. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.